Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat Nagari Bank Imran Pemerintah. Nah, pada kali ini kita akan bahas tambahan dana desa tahun 2023. Nah, bagaimana kriteria desa yang akan menerima tambahan dana desa di tahun berjalan di tahun 2023? Karena ada sekitar 20% dana desa yang akan dibagi pada tahun berjalan. Nah, itu sesuai dengan PMK 201. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf karena beberapa waktu lalu kami agak jarang menjumpai Bapak Ibu karena suatu dan lain hal. Nah, pada kali ini kami dapat hadir kembali. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu baju seragam baru perangkat desa atau perangkat nagari di Sumatera Barat. Nah, mungkin di daerah Bapak Ibu baju perangkat desanya mungkin sama juga dengan ini warnanya. Nah, kalau tidak sama, mudah-mudahan tujuan kita adalah sama membangun dan melayani masyarakat desa di desa kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, nah ini pada pasal 13 dalam PMK tersebut jelas dibunyikan pada ayat 1, dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 3 huruf B dilakukan berdasar kriteria tertentu. Nah, itu huruf ayat 3 yang kami bacakan tadi, huruf B. Jadi kriteria penerima BLT dana desa, kriteria penerima dana desa atau tambahan dana desa tahun 2023 meliputi yang pertama, penetapan dan penyampaian data APB desa tahun anggaran 2023. Nah, ini Bapak Ibu, tentang penetapannya apakah telah sesuai aturan atau tepat waktu. Jadi, penetapan APB desa itu dilaksanakan sebelum tahun berjalan. Nah, misalnya APB tahun 2023 harus ditetapkan oleh desa bersama Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2022. Maksimal itu pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, huruf B, kinerja penyaluran dana desa tahun anggaran 2023. Nah, di sini jadi kinerja penyalurannya dana desa apakah sudah sesuai dan apakah melewati batas. Jadi penyaluran dana desa tersebut baik BLT bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga itu kan bisa dicairkan atau disalurkan paling cepat Januari dan paling lambat pada bulan Maret, dan bisa disalurkan dicairkan kepada KPM penerima 3 bulan sekaligus. Dan begitu juga pencairan BLT atau penyaluran BLT bulan April, Mei, Juni, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juni tahun 2023. Nah, itu apakah setelah sesuai dengan kinerja penyalurannya. Kemudian juga dana desa non BLT tahap 1 40% dan tahap 2 40%. Itu sudah diatur dalam PMK. Apakah telah sesuai dengan aturan tersebut? Itu penilaian kinerja. Kemudian presentasi anggaran BLT desa terhadap anggaran dana desa tahun anggaran 2023. Jadi presentasi yang huruf C ini, presentasi anggaran BLT itu telah ditetapkan dalam PMK 201 ini minimal 10% dan maksimal 25% untuk anggaran BLT dana desa tahun 2023. Jadi kalau dalam rank tersebut sudah dipenuhi, nah itu sudah masuk penilaian tentang penyaluran dana tambahan dana desa tahun 2023. Kemudian yang D, presentasi realisasi pembayaran BLT desa terhadap kewajiban penganggaran BLT desa tahun anggaran 2022. Jadi di sini juga sebagai penilaian tentang penyaluran BLT atau realisasi BLT dana desa di tahun 2022. Berapa yang telah dianggarkan, karena pada PMK 128 tahun 2022 itu sudah
direfocusing dan juga bisa ditambah BLT dana desa yang sebelumnya 40% dalam PMK 190 dan pada PMK 2128 2021 atau 2022 bisa ditambah anggarannya direfocusing karena keadaan pandemi Covid. Yang berapa anggarannya apakah sudah tersalur semuanya? Nah, itu yang huruf E, kinerja penyampaian laporan daftar realisasi harian dan rekap transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023. Jadi kinerja penyampaian laporan realisasi, laporan daftar transaksi harian itu juga menjadi bahan penilaian untuk calon penerima desa penerima tambahan BLT dan dana desa tahun 2023. Jadi maksudnya tambahan dana desa di tahun 2023. Jadi bukti transaksi penyaluran atau pencairan setiap bulannya itu juga harus dilengkapi. Kemudian yang F, kinerja penyampaian laporan realisasi APB desa setiap bulan tahun anggaran 2023. Jadi kinerja APB desa juga dinilai berapa realisasi APB desa tersebut di tahun 2023. Jadi yang dihitung itu pertengahan pada semester pertama. Jadi kinerja penyaluran APB desa atau laporan realisasi APB desa itu menjadi bahan penilaian penerima tambahan dana desa tahun 2023. Kemudian yang G, kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB desa tahun anggaran 2022. Nah, ini kinerja penyampaian laporan konsolidasi tentang realisasi atau tutup buku anggaran tahun 2022 juga menjadi bahan kajian penilaian kriteria calon penerima desa tambahan dana desa tahun 2022. Nah, kemudian yang A adalah kriteria tertentu lainnya. Jadi ada kriteria tertentu penilaian khusus yang dinilai oleh pemerintah. Jadi yang ayat ketiga bisa kita lihat data kriteria tertentu ini uriannya yang digunakan untuk penghitungan tambahan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersumber dari kementerian terkait atau pemerintah daerah. Nah, kriteria tertentu ini diminta data dari kementerian terkait, baik itu Kemendagri, Kemendes, dan juga pemerintah daerah. Ada data penilaian kriteria tertentu tersebut. Nah, kemudian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada Kementerian Negara dan atau pemerintah daerah. Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 3 diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir pada bulan Juni tahun 2023. Nah, itulah Bapak Ibu kriteria-kriteria desa yang akan menerima tambahan dana desa di tahun 2023. Jadi ada 20% dari 70 triliun dana desa akan dibagi di tahun berjalan tahun 2023. Nah, kemudian pada ayat 5 data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud. Nah, ayat 6 maksudnya tata cara penghitungan rincian alokasi tambahan dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi yang mengatur adalah Menteri Keuangan, bukan di pemerintah daerah atau Kementerian Desa, PDT dan juga Kemendagri. Jadi diatur tambahan dana desa ini oleh Menteri Keuangan langsung. Kemudian ayat ke-7 alokasi tambahan dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dicantumkan dalam APB desa sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi jika desa Bapak Ibu nantinya seandainya mendapatkan tambahan dana desa ini di tahun 2023 ini nanti akan dimasukkan, maksudnya akan dimasukkan dalam APB desa atau APB desa perubahan tahun 2023. Nah, ditambah kegiatannya, apa kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun
anggaran perubahan tahun 2023. Nah, itulah Bapak Ibu tentang kriteria desa penerima atau calon desa penerima tambahan dana desa di tahun 2023. Semoga Bapak Ibu sebelum berakhir bulan Juni ini desa-desa kita di yang mempunyai kinerja terbaik bisa menerima tambahan dana desa di tahun 2023. Jangan lupa ikuti terus channel Nagari Banget dan klik video yang muncul berikut ini serta ikuti terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu sampai sekarang masih gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.